Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun ay hadza faslun wa aqallul huluqi izalatu salasi sya'ratin wa yundabu ta'khiruhu ba'da ramyi jamratil aqabah wal ibtida'u bil yamini wa istiqbalul qiblati wa isti'abur ra'si lirrajuli wa taqsiru lil mar'ati. Paslun, ini pasal. Wa aqallul hulki, sekurang-kurang huluk. Apa itu huluk? Huluk dalam kaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i merupakan rukun haji dan rukun umrah. Huluk bagian daripada rukun haji dan rukun umrah. Maka ketika orang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umrah itu wajib berhuluk. Apa itu huluk? Yaitu menghilangkan rambut atau begundul. Caranya aqallul hulki, sekurang-kurang huluk, izalatu salasi sya'ratin, menghilangkan 3 helai rambut. Sekurang-kurangnya bercukur itu adalah menghilangkan 3 helai rambut. Nang gaya apa ban menghilangkannya? Dengan digunting. Siapa nang menggunting? Boleh menggunting sendiri, boleh orang lain yang mengguntingkan. Dengan apa? Dengan gunting. Ambil gunting, ambil rambut, 3 lembar, tok, bismillah, Allahumma buang. Ini namanya huluk. Kapan melakukan huluk? Tergantung. Bagi orang yang berhaji atau orang berumrah. Kalau orang berumrah, lagi perhatikan. Kalau orang berumrah itu huluknya itu adalah setelah sa'i. Setelah sa'i yaitu huluk. Maka gambaran orang berumrah, satu rukunnya adalah memakai ihram. Memakai ihram ada miqatnya. Ya Allah, miqat ada 2. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Ada ketentuan memakai dan meniatkan ihram itu, ketentuan waktunya, ada ketentuan tempatnya. Bagi orang yang berumrah itu tidak ada yang disebut dengan miqat zamani. Miqat zamani, ketentuan waktu itu hanya bagi orang yang berhaji. Haji ashhurum ma'lumat, ada bulan yang ditentukan, yaitu Syawal, Zulkaidah, kemudian hidup sehari sampai 10 Zulhijjah. Itu miqat zamani ngarannya bagi orang yang berhaji. Bagi orang yang berumrah tidak ada miqat zamani, ketentuan. Atau bahasa lain, boleh miqat zamaninya ada, tetapi miqat zamaninya sepanjang tahun. Kalau bahasa lain,
Orang umrah kapan mikat zamaninya? Sepanjang tahun. Hanya kapanpun ia mengambil mikat boleh. Kalau orang berhaji, mikat zamaninya adalah Syawal Zulqa'dah dan hidup sehari sampai hidup 10 Zulhijjah. Di luar itu tidak sah lagi. Nah, lalu mengambil mikat, ini umrah, kisah umrah. Mikat apa? Mikat makami. Kita dari Indonesia, dari Indonesia ini sama dengan Yaman, Tihamatul Yaman merahnya. Dari Tihamah Yaman itu adalah Yalamlam. Di Indonesia maka mikatnya adalah di Yalamlam. Kalau orang menuju ke Mekah, ketika orang menuju ke Mekah, maka di saat wilayah yang disebut Yalamlam, disitulah dia berniat umrah dengan ihramnya. Ketika orang dari arah Madinah, berarti orang Indonesia ke Madinah dulu, lalu dari Madinah ke Mekah, berarti dia orang Madinah dari Madinah menuju Mekah. Orang yang dari Madinah menuju Mekah, siapapun dia, orang manapun dia, mau orang Indonesia, mau orang Korea, mau orang Malaysia, mau orang Yaman, mau orang Mesir, kalau dia dari Madinah, maka miqatnya adalah di Zulhulaifah atau Zulhalifah. Kalau tidak disebut Zulhalifah, maka nyamannya bahasa sekarang yaitu Bi'ru Aliyin, atau bahasa ini namanya Bir Ali. Sampailah di Bir Ali. Sampai di Bir Ali, berniatlah dengan ihramnya, berniat umrah. Satu rukun, dua ihram lawan niatnya. Jika perjalanan diteruskan ke Makkah dari Madinah, dari Yalamlam. Yalamlam ini kawasan King Abdul Aziz. Masuklah ke kota Makkah. Masuk ke kota Makkah, naik dulu ke hotel, ke penginapan, andak barang, andak tas, istirahat setumat, melanjutkan perjalanan umrah, ibadah umrah, yaitu tawaf. Nah, sini belum dibicarakan tawaf. Tawaf belum dibicarakan. Tawaf, karena ada cara tawafnya, ada dibicarakan di sini. Wallahu a'lam. Tawaf dulu. Tawaf yaitu 7 kali keliling dengan ada aturan-aturan tawaf. Tuntung tawaf, sa'i. Di mana sa'i? Ya di mas'a. Arti mas'a itu tempat sa'i. Tempat sa'i itu ada di kawasan Masjidil Haram. Lalu ada aja tulisannya mas'a, tempat sa'i. Lakukan sa'i. Sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali. Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa Marwah, Marwah ke Safa. Berawal dari Safa, kemudian berakhir di Marwah. Tuntung sa'i. Untung saya. Maka berikutnya adalah huluk, cukur. Di mana tempat bercukurnya? Itu dah. Ya tempat bercukurnya kadang kali benar. Kita hendak nanggai apa dulu? Hendak begunting biasa atau hendak begundul? Gunting aja dulu ya. Ya silakan.
Yang penting wilayahnya kada jauh dari Marwah. Benar. Ini Marwah, ada di sekitaran Marwah, di situ tempat huluk, tempat bercukur. Lawan apa kita mencukur? Lawan gunting. Berarti kita harus sanggup gunting. Paham lah? Bila kada bersanggup gunting jika gunting kawan. Bila kawan kada ada gunting, paksa ada bayar benar. Ada kena orang Arab menjoki, tapi bayar dulu kian rial. Itu bayar dulu. Ya biasalah orang kayak kita di sini juga itu juga. Jar dari gunting bayar dulu jar 5 rial. Bayar 5 rial jam gunting warak benar. Cukup. Penting 3 helai rambut. Bila kurang dari 3 helai tidak sah cukurnya. Harus pastikan 3 bilah rambut, lebih selebihnya. Paham? Nah, ini orang umrah dulu lah, orang umrah. Lalu tuntung bercukur, lalu disebutlah tahallul, halal. Maka pekerjaan umrah selesai. Habis sudah umrah. Lalu disebutlah dia umrah 1 kali. Kenapa diulah lagi? Boleh kayak lagi. Itu selesai umrah. Dan ngalih-ngalih juga. 2 hari kemudian kita hendak umrah lagi. Silakan. Tapi harus mengambil miqat dulu. Ihram dulu. Ihram ada miqatnya. Oh, di mana lagi aku miqatnya? Tergantung posisi kita. Kita sekarang berada di mana? Di Mekah. Nah, kalau orang sudah mukim di Mekah, maka tempat mikatnya silahkan ada 3 tempat. Silahkan dia pilih ada 3 tempat. 1 Ja'ranah. Silahkan hendak ke Ja'ranah. 2 Hudaybiyah. 3 Tan'im. Ngaran tempat. Ja'ranah itu tempat, Tan'im itu tempat, Hudaybiyah itu tempat. Ujar Fahri, kita ke Ja'ranah aja. Berangkat ke Ja'ranah. Bawa kain ihram. Berangkatnya lawan apa? Sudah motor kah? Menada. Adalah di Makkah sudah motor. Mar. Tahu. Mun di Makkah sepeda motor antik, jarang ada kelihatan. Apalagi Vespa. Wah, mun Vespa antik banget di situ. Orang adanya mobil-mobil mewah, sepeda motor jarang. Tapi ada paling ya beberapa buah lah kelihatan. Berangkat naik taksi. Kemana? Ke Ja'ranah. Ambil miqat sana. Pakai ihram, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berihram dan berumrah. Sahaja aku berumrah, berihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Sudah tentang ihram, berangkat ke Masjidil Haram. Pakai apa? Mobil tadi. Mobil tadi. Sampai ke terminal. Dari terminal berjalan. Masa orang motor sampai ke masjid? Kada. Berjalan lagi. Masuklah ke masjid, tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, huluk, cukur. Setelah cukur, tahallul. Selesai umrah dah. 2 kali umrah deh. Paham? Itu terserah aja. Mau ikam sehari 3 kali umrah kawa silahkan. Bila kada, kenapa? Karena sekali umrah itu ada kemungkinan besar menghabiskan waktu 2-3 jam lah. Antara 2-3 jam. Berarti sehari ya paling ada 2 kali kawalah. Siang sekali umrah, malam sekali umrah. Mun seminggu berarti berapa belas kali itulah. Mun inya orang hendak. Paham je? Nah, sekarang kita bicarakan umrah huluk ke itu.
Orang haji, nah, lamun orang haji ada sedikit beda. Wa yundabu ta'khiruhu ba'da ramyi jamratil aqabah. Wa yundabu dan disunatkan ta'khiruhu melambatkan, mendudikan huluk ba'da ramyi jamratil aqabah, setelah meluntar jamratul aqabah. Mun orang bahaji bagusnya bercukur ini setelah jamratul aqabah. Nah ini panjang lalu kisahnya. Oh kayak apa maksudnya setelah jamratul aqabah? Kayak ini. Meluntar itu 3 semalam. Diceritakan jamrah itu ada 3. Lubang peluntaran. Perhatikan. Ini 1. 2 lubang. 2 lubang. 3 lubang. Nah, ini di mana andaknya? Andaknya di kawasan Mina. Oh, mana kawasan Mina lawan Masjidil Haram? Beberapa pal jauhnya. Beberapa pal. Ya boleh jadi 5 pal, pokoknya beberapa pal lah. Nah, ini lubang lubang bangunan beton. Atas bangunannya ada. Ini perhatikan. Ini ngarannya Jamratul Kubra atau bahasa umum Jamratul Ula. Perhatikan. Ini Jamratul Wusta. Ini Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah. Terus apa maksudnya disunatkan melambatkan bercukur ini setelah Jamratul Aqabah? Panjang ada panjang kisahnya. Nah, tapi ketika kita sudah belajar melontar, oh paham apa Jamratul Aqabah. Ini Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah, melontar Jamratul Aqabah, ini bukan Jamratul Ula, Jamratul Lusa, Jamratul Aqabah, lalu bercukur, tidak. Paham? Ini langsung setelah huluk bercukur di Jamratul Aqabah. Kapan? Nah, perhatikan. Lihat orang bahaji. Orang bahaji setelah dia berpakaian ihram sekaligus ihram haji, sudah dia berangkat ke mana? Kemana aja? Yaumul Arafah kemana? Ke Arafah. 9 Dzulhijjah ke Arafah. Ini rukun haji. Bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Rukun haji yang terbesar itu adalah wukuf di Arafah. Karena yang lewat kita belajar bahwa sunat al-jam'u bainan nahar wal lail. Wukuf di Arafah itu sunat, ada sebagian siang 9 Dzulhijjah, ada sebagian malam 10 Dzulhijjah. Kita ambil bahasa normal benar kita orang Indonesia. Wukuf di Arafah itu mulai imbah zuhur, terhitung mulai imbah zuhur, kemudian disampaikan ke maghrib. Berarti dapat malam itu. Habis maghrib kada bisa ya. Kada bisa. Isya takhir sunat. Kain aja. Dah kita kada bicara itu dulu. Karena bicara ini huluk. Keluar dari kawasan Arafah. Kapan? Malam hari raya. Karena 9 malamnya 10 Dzulhijjah. Kita bertakbiran. Di sana kan ada mana?
bukan bertakbiran kita di masjid. Orang berhaji sibuk keluar dari kawasan Arafah menuju Muzdalifah. Paham? Menuju Muzdalifah. Muzdalifah. Belak mabit di Muzdalifah. Arti mabit Muzdalifah itu bisa guring di sana atau bisa melewati tengah malam. Yang penting sebelum subuh atau sesudah subuh dia keluar dari Muzdalifah. Kemana? Nah ini pertanyaannya. Dari kawasan Muzdalifah keluar setelah subuh atau sebelum subuh, kemana? Antara dua. Bisa ke Masjidil Haram, bisa ke Mina. Paham ya? Bisa ke Mina. Orang kita kebanyakan ke Mina. Paham ya? Nah ke Mina. Kapan? Pagi hari raya. Paham ya? Pagi hari raya. Belak pagi 10 Zulhijjah kemana? Ke Mina. Ke Mina kemana? Ke Kemah dulu. Masuklah ke Kemah pagi hari raya. Masuk ke Kemah. Ke Kemah mana? Ke Kemah orang Barabai ya orang Barabai, orang Kandangan. Lalu berpikir apa? Selanjutnya adalah Jamratul Aqabah. Allah, ini Jamratul Aqabah. Bukan ini kada. Jamratul Aqabah. Perhatikan. Lalu setelah di Kemah hendak meluntar jumrah. Jumratul Aqabah sebiji ini aja. Lawan apa? Lawan batu. Mana batunya? Nah makanya tadi di mana tadi? Di Muzdalifah mencari batu. Berapa amat batu jari berapa? Jumlahnya berapa? 70 biji wajib. Banyaknya aja. Ya makanya ini panjang misalnya. 70 biji wajib membawa batu. Ada. Kenapa? Ya karena akan meluntar. Lalu meluntar pagi. Kapan waktu meluntarnya? Mulai tengah malam sampai tenggelam matahari, terserah. Irtifa'u syamsi wa qabla zawal itu afdal. Naik matahari sebelum gelincir matahari, sebelum zuhur itu waktu afdal. Ujar kawanan, ayo kita Jamratul Aqabah jam 9. Boleh? Iya, irtifa'u syamsi. Ini Kemah deh. Berangkat dari Kemah ke lubang sini bukan parak, Ikut jangan membayang ini panjang ini bisa 1 kilo, benar bisa 2 pal. Kalau orang hajinya haji reguler atau haji biasa, ini bisa 2 sampai 3 pal. Kalau orang haji plus maksimal sepal. Ya. Wah, dah, makanya jauh berjalan deh, berjalan bawa batu, ini bawa batu nih, berjalanlah mulai Kemah menuju apa? Menuju nih Jamratul Aqabah, turun jam 9, berjalannya sambil berpandir silakan, sambil minum silakan, sampailah ke Jamratul Aqabah. Nah lalu meluntar Jamratul Aqabah, ya kah?
Lontar aja 7 biji. Lok bismillah wallahu akbar. Pak, anda bacanya Allah. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abdah wa azadu hazamal ahzaba wahdah dan seterusnya. Nah, sampai berapa? Sampai 7 biji. Lok 7. Tuntung jamratul aqabah. Nah, setelah tuntung jamratul aqabah ini baru cukur. Paham? Anyar cukur ya. Maka dia disebut tahallul awal. Belum selesai. Haji belum selesai, tawaf belum, sa'i belum, tahallul sani belum. Nah, Robert gelalah. Nah, ini dulu biar paham ini bacaannya. Pahamlah. Paham. Nah, tuntung ini lalu benai becukur. Nah, ini yang bagus. Ba'da jamratil aqabah. Nah, setelah becukur ini dia disebut tahallul awal. Kenapa tahallul awal? Tahallul awal itu dia boleh melepas baju ihram. Boleh melepas baju ihram, boleh memotong kuku, boleh ini asal jangan berhubungan suami istri. Terus tuntung nih siang hari raya nih apa terserah lagi, bebulik kayak lagi. Perhatikan, ini hidup 10. Berikutnya 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik. Apa gawian ayyamut tasyrik? Gawian ayyamut tasyrik itu adalah jamratus ramyul jimaris salasi, meluntar jumrah nang 3. Nah, nang hari ke-11 tulak ulang meluntar tunggal lubangan ini 1 2 3 7 berapa? 21 sehari. Hari 12 meluntar ulang tulak ulang 7 biji berapa? 21. Hari 13 meluntar pulang 7 biji berapa? Jek. 3 kali 21 berapa? 63. Tambah tadi jamratul aqabah 7 berapa? 70 biji batu. Makanya wajib 70 biji, jangan kurang. Lebih boleh. Karena ada masalah lagi. Nah, setelah ini habis. Nang mana nang ini bebulik pulang ke Makkah hari bebulik pulang ke Makkah, tawaf. Setelah tawaf, sa'i. Setelah sa'i, cukur lagi. Lalu ngarannya tahallul sani. Bila itu sudah tuntung, beres haji. Beres orang haji itu. Pulihkan nggak lagi udah itu sarahil itu tuntung dah haji. Maka ibadah haji itu hanya beberapa hari. 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari aja pelaksanaan ibadah haji itu 5 hari. Selebihnya itu tambahan lagi. Makanya orang pejabat naik haji saya 9 hari aja, seminggu aja. Karena 5 hari aja. Mun seminggu itu nih pas-pasan. Hari ini datang ke Makkah, isuk wukuf. Hari ini tuntung haji, isuk bulik. Berapa? 5 hari pelaksanaan, sehari tolak, sehari bulik. Berapa? Seminggu. Lalu orang pejabat, menteri biasanya 9 hari jika. Kenapa? Karena pesawat 3 hari sebelum wukuf tutup. Ya makanya 9 hari.
Ada 9 hari, bah lakas bulik lagi. Jadinya kawa tuh sudah tundung bahagia nih, jadinya mencapil bulik-bulik daunnya. Tapi kada kawa. Kenapa? Sesuai ketentuan. Melihat orang bulik, nah sudah orang berpikir bulik lagi ada nang rombongan Jakarta bulik. Kayaknya berdulu tolak. Nang mana nang lambat nih ya nang kita tadudi tolak tadudi bulik. Nah berdulah ya tasarahnya lagi itu tuh hendak membayaki umrah kah hendak kunyuk-kunyuk aja kalau gini itu terserah aja karena tuntung sudah selesai berhaji. Nah selebihnya hanya memperbanyak umrah, memperbanyak ibadah dan lain-lainnya. Habis kemudian wal ibtida'u bil yamini, dan memulai mencukurnya itu dengan di kanan kanan. Nah kanan guntingnya di kanan. Kadang gunting seorang orang gunting akan kayak Nabi Khidir lawan Nabi Ilyas. Nah, bergantian mencukur laki bini kadang alih laki cukur seorang bini seorang gunting akan. Alih istiqbalul kiblati menghadap kiblat bercukurnya. Kemudian wa isti'abur ra'si, dan meratakan kepala. Sunat meratakan kepala lirajul dalam kurung bundul. Si'ab itu dalam kurung, isti'abur ra'si dalam kurung gundul bagi laki-laki, wa taksiru lil mar'ati, bagunting bagi perempuan. Mun bini-bini digundul kesian ya. Nah selesailah. Nah tinggal bacaannya aja lagi. Bacaannya itu ada baca seorang aja di dalam bacaan bercukur. Dan seterusnya panjang bang kisahnya kalau dikisah. Kemudian faslun wajibatul haji sitatun, wajib-wajib di dalam haji yaitu 6 ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab.